Menyaner semuanya. Malam ini kita ketemu kembali di Atlantis Series, serial yang ke-55. Sebelum kita mulai, supaya saya tenang, izinkan saya untuk meng-add dulu. Wah, ini Mas Doni udah join ini. Mas Budi, oke, izinkan saya add dulu Mas Agung. Mas Agung belum kelihatan. Mas Agung, Mas Naga sudah. Mas Agung belum, sama rekan kita Mas Daru ya, belum kelihatan ini. Oke, sekali lagi coba. Sebentar. Oke, mohon bersabar rekan-rekan semuanya. Halo Mas Agung. Mas Agung dan Mas Daru belum kelihatan ini. Mas Rahadian oke, sudah nongol. Bersabar rekan-rekan semuanya, karena topik malam ini sangat provokatif dan populer. Belum kelihatan ya. Oke. Nah, ini Mas Daru. Oke, Daru 081. Halo, Mas Daru. Kedengeran, Mas? Halo. Suara Halo, saya? Mas Marius. Ya. Kedengeran? Oke, jelas Mas ya? Jelas. Oke. Suara saya jelas, Mas? Jelas, Mas. Sebentar, Mas. Oke. Mas Agung ini belum ada ini. Oh, belum. Oh, ini baru masuk nih. Ada 2. Oke. Bentar, Mas. Kita tunggu sebentar. Mas Agung masih muter. Nah, ini. Wah, susah banget masuk. Iya, Pak. Iya, susah, Mas. Oke, Mas Agung. Halo, Mas Daru. Halo, Mas. Nggih. Sebentar, Pak. Tak ngambil dulu. Oke, Mas Daru, salam kenal. Di Jogja, Mas, salam ya? kenal. Ya. Salam di menyan. Jogja nih, Mas Marius. Ya, matur salam suwun, menyan. Mas. Ye. Sami-sami. Ya. Mas Agung, malam ini spesial, ramai sekali flyernya yang dibuat Pak Iwan dan provokatif. Mas Nogo ini provokatif dan sangat populer, dan pembahasannya pada nanya apakah seperti pemahaman selama ini atau enggak. Nah, sebelumnya saya ucapkan ini hari lahir Pancasila, karena ini 2 Juni rekan-rekan Menyaners 81 yang sudah gabung. Baik, ini serial yang ke-55. Namun Mas Agung, ini banyak pertanyaan sebelum dimulai. Ada 2 pertanyaan dari Menyaners dan 1 pertanyaan dari saya. Mas Daru, mohon ini ya, standby dulu ya. Jadi yang pertama dari Mas Budi STE. Nah, ini cukup jeli Mas Agung ini. Saya aja nggak jeli. Jadi kok tanya kudanya kok 4 ekor, bukan 3. Nah, itu. Kemudian yang kedua dari Mas Boxer 62. Jadi tanya tentang lambang Garuda, Mas Agung. Nah, ini kan kemarin sudah dijelasin sebagian. Nah, sebagian lagi artinya apa. Nah, kebetulan kan sekarang hari lahir Pancasila ya, kemarin kita peringati. Jadi saya rasa masih relevan. Sebelum masuk ke materi, Mas Agung. Monggo, Mas Agung. Saya minta tanggapannya. Kuda itu ada 4 karena yang dikendalikan tiap manusia itu kan sebenarnya ada 4, Pak. Ada kalau Rodro itu yang warnanya hitam.
Terus kalau Angkara itu warnanya merah, terus kalau Wiguno itu warnanya kuning, dan kalau Nimpuno itu warnanya putih. Yang benar-benar harus dijaga oleh orang sebenarnya kalau Nimpuno ini, karena dia nggak bisa bohong ini. Jadi kalau bisa diajak ngobrol sama orang, nih bisa ngaku apa aja yang dia lakuin gitu. Gitu Pak. Untuk yang kenapa kudanya warna merah itu karena dasarnya di situ ya. Kok warna merah? Ada 4. Sesuai dengan warnanya putih, kuning, merah, dan hitam gitu yang ada di diri kita gitu kan. Jadi hanya menjelaskan itu. Tapi itu bukan berarti sudah keseluruhan dari apa yang ada di kita ya, karena yang ada di kita itu kan 63 lebih. Kalau dijelaskan satu persatu akan panjang itu. Itu ada di sastra Mandala Giri ya, di sastra termasuk sastra Bangkewatan dan sebagainya, itu untuk yang menunjukkan urutan manusia pada saat akan moksa itu apa saja sih yang harus dikembalikan, terus ke siapa, ke Bedoro siapa dan sebagainya gitu. Oh, gitu. jadi terus warna ini bukan partai Mas ya, merah, kuning, putih, bukan. bukan partai Pak. Kita tidak memihak partai apapun. Oke, terus untuk lambang Garuda Pancasila itu kan itu setiap orang berhak menafsirkan ya. Jadi saya punya penafsiran sendiri. Jadi penafsiran sendiri dengan dasar jadi bukan berdasarkan GBHN atau apa ya, penafsiran Pancasila yang resmi oleh pemerintah, bukan. Jadi pertama tidak wajib diikuti ya. Yang kedua anggap aja dongeng gitu. Karena saya melihat banget bahwa ini adalah perlambang yang diberikan oleh mantan presiden kita yang pertama, Bung Karno, yang mengatakan bahwa dia menggali dari leluhur kan, katanya juga begitu kan. Dan yang saya dapatkan kok ada ada suatu hal yang ini kok ada yang diumpetin ya gitu loh, sepertinya begitu. Yang pertama yang ditanyakan kan masalah yang di dada ya Pak ya. Yang di dada itu kan tameng. Tameng itu kan berarti untuk melindungi, dan yang dilindungi adalah daerah yang tak sangat vital kan, yang ada jantung, ada paru-paru dan sebagainya yang dilindungi itu kan, berarti ini yang akan menjadi pelindung kita tuh nanti itu gitu kan. Terus kemudian di situ ada lambang banteng. Ini kan nggak tahu nih BK itu Bung Karno itu melambangkan seperti yang saya maksud apa tidak, tapi ya lucu juga sih karena putra sulung ya dari Mojopahit yang nantinya harusnya ketempatan Wahyu Ero Cokro yang dilambangkan dengan bintang Wahyu Ero Cokronya itu kan memang namanya Maheso Pangarso. Jadi Maheso Pangarso namanya, bukan Bu Pangarso tapi Maheso Pangarso. Makanya ada lambang banteng di situ. Maheso itu kan bisa diartikan banteng, juga bisa diartikan sebagai kebo ya Pak. Jadi di sini perlambang dari beliau. Terus 3 negara yang akan mendukung itu kan ditunjukkan di situ kan. Kalau untuk yang pohon beringin kan waktu itu sudah dijelasin. Terus yang mirip padi dan kapas. Jadi saya tidak bisa mengatakan itu padi dan kapas ya, karena memang saya nemukan tanamannya memang mirip itu, tapi itu bukan padi dan kapas. Itu ada di Timur Cibubur ya. Jadi saya tidak akan menunjukkan lokasi tepatnya, pokoknya Timur Cibubur. Agak ke utaraan dikit lah. Terus untuk yang lambangnya Mojopahitnya kan dilambangkan dengan itu, yang rantai itu, karena memang ada daerah yang ditutupin dengan daerah yang daerah gerbang masuknya cukup banyak, maka lubang-lubangnya cukup banyak gitu loh. Makanya mungkin lambang rantai itu sangat pas untuk jadi 3 wilayah yang sekarang ini ditutup sehingga seolah-olah cuma tinggal seiupeng payung. Jadi yang diceritakan itu mirip dengan itu ya. Itu dari sisi tamengnya yang versi saya. Jadi ini bukan versi resmi ya. Gitu. Di situ kan ada lambang pita. Pita itu kan biasanya untuk mengikat suatu ini kan. Kalau kado dibungkus tuh pakai pita itu hadiah gitu kan Pak. Sebagai tanda bahwa selesainya 500 tahun perjanjian itu nanti akan ditandain dengan itu kan. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi walaupun dari berbeda zaman dan berbeda peradaban, tapi nanti akan bersatu juga. Artinya mereka akan membuka gerbang untuk kita kan nantinya. Berarti negara kita tidak akan sekecil ini lagi karena ada 3 negara besar yang nantinya akan gabung dengan kita. Gitu. Kalau warna dan kalau warna yang merah itu kan ada kejadian di masa lalu Pak. Ada kejadian yang menyebabkan warna merah di masa lalu itu. Saya nggak mungkin cerita dulu ya masalah itunya. Untuk yang 2 ini kan memang tidak ada kejadian yang buruk di masa lalu ya, jadi makanya warnanya putih. Tapi untuk 2 ini ada suatu kejadian di masa lalu yang membuat
si Banteng, ya Pak, si Maheso ini harus terpisah dari yang ini apa itu namanya rantai, gitu. Kalau burung Garudanya sendiri saya suka tuh kepalanya menghadapnya ke kanan, karena kalau menghadap ke depan kan matanya kelihatan dua Pak. Jadi menghadap ke kanan jadi kan kelihatan jelas matanya seperti apa gitu. Oke. Gitu Pak. Loh. Saya rasa cukup Mas Agung ya. Ini sudah 10 menit, nanti ada 40. Pak, saya promosi dulu. Nggak apa-apa. Saya promosi dulu dong. Oh iya. Itu. Oh iya. Ini makanya. Jadi sebelum kita lanjutkan rekan-rekan, tiba-tiba saya ini menemukan pada saat searching YouTube itu seperti ini. Nah, ini coba ini saya geser sedikit. Nah, seperti ini. Ini sebetulnya ini bener menyanners atau bukan? Ini sepertinya kayak Mas Daan ya, ini ya, kalau kita lihat. Iya betul, itu Mas Daan. Nah, jadi gini ya. Monggo Pak. Ini YouTube channelnya itu open mic. Nah, ini sebelah kiri. Dan per hari ini saya buka, itu udah 183 views. Padahal baru diupload kemarin Mas ya, 26 Mei. Cukup rame ini. Ini misteri matematika. Nah, ini apa Mas? Bisa dijelasin kalau memang benar Mas Agung. Kecuali kalau ini bukan Mas Agung ya. Jadi gini Pak, saya itu kan sejak kecil ya, sejak kecil sampai dengan sekarang ini ada beberapa hal yang sering saya tanyakan dan tidak pernah dijawab. Bahkan sering dimarahin sama guru di kelas waktu itu. Saya catat total pertanyaan itu ada sekitar 56.000 pertanyaan. Ya saya tidak menyatakan bahwa semuanya pasti tidak terjawab ya. Mungkin ada yang akan bisa terjawab. Makanya saya minta tolong bagi para pemirsa itu untuk mulai membantu saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ini gitu. Jadi itu yang berhubungan dengan sains, dari mulai bahasa Indonesia, terus kemudian nanti ada matematika, fisika, kimia, sejarah dan sebagainya, itu biologi dan sebagainya akan saya pertanyakan satu-satu. Jadi kan selama ini kalau saya nanya disetrap Pak. Jadi makanya Mas Daan menjuluki saya di situ sebagai pakar ketidaktahuan gitu, bukan pakar ketahuan, tapi pakar ketidaktahuan karena terlalu banyaknya pertanyaan. Tapi nggak tahu apakah nanti teman-teman yang membantu saya untuk bikin channel ini apakah sanggup mengupload semua 56.000 data tersebut atau hanya sampai sanggupnya kapan gitu Mas Pak. Tapi total pertanyaan yang sudah saya list itu ada 56.000 dan itu semua sampai dengan hari ini saya tidak pernah mendapatkan jawaban. Baik dari matematika, fisika, kimia, biologi, sejarah, bahasa Indonesia, dan itu bisa dilihat jenis pertanyaannya seperti apa saja, dan saya sangat mengharapkan ada yang bisa membantu saya untuk menjawab yang di situ. Saya yakin sih ada pasti yang bisa menjawab, makanya saya menanyakan gitu. Gitu Pak. 56.000 itu lebih panjang dari usia bumi ini Mas, kalau gitu Mas. Makanya ini sementara seminggu 2, karena kan saya ngomong Mas kalau misalnya seminggu 14 bisa enggak gitu, yang apa namanya editor yang Mas Daan yang sebagai editornya aku tobat Mas gitu. Jadi akhirnya ya sudah sanggupnya berapa seminggu 2 ya sudah seminggu 2 gitu. Jadi harusnya tadinya saya mintanya seminggu kalau bisa minimal di 14 atau 1.400 gitu biar cepat selesai gitu. Tapi nggak sanggup ternyata. Oke Mas. Ini channelnya Open Mic Mas ya, silakan subscribe. Ya Open Mic, mic-nya pakai K ya, Open Mic. Mungkin anunya bisa dilihat di ini ya, apa deskripsi ini saya, apa namanya IG saya itu ada ininya, channelnya di situ, di profil saya. Tapi Mas Agung nggak cerai dari Atlantis Series kan? Enggak kan? Ini beda. Nah, enggak, justru itu mendukung Atlantis Series karena kan ada pola pikir saya berdasarkan menyan yang tidak bisa dijelaskan waktu itu. Jadi semua pertanyaan di situ yang tidak bisa dijelaskan itu saya pertanyakan di sana. Nah, untuk yang di sini kan penjelasan versi menyan kan, Pak. Itu pertanyaannya di sana, di sini penjelasannya gitu. Jangan khawatir, Pak. Kalau itu masih tetap. Oh ya, kirain Mas Agung sudah pindah ke lain hati. Oke, Mas Agung. Enggak, Pak. Oke, Mas Daru, kita mulai ya. Iya, Mas. Baik. Siap. Ini mulai slide pertama. Silakan. Oke. Slide pertama. Ki Lurah Sabdo Palon adalah pamong utama dari Kerajaan Mojopahit yang sangat dihormati.
Ya, karena Kilurah Sabdopalon kan adalah Sang Hyang Bathara Antiga ya. Jadi di sini beliau itu pernah 2 kali meninggalkan negara kita. Pertama karena kecewa dengan tindakan Prabu Yudhistira. Jadi saya bingung ya kalau dikatakan bahwa Prabu Yudhistira benar, karena leluhur itu kalau saya ngomong tentang Yudhistira ngamuknya amit-amit gitu. Jadi dia meninggalkan negara kita 2 kali di zaman kerajaan Hastinapura dan Ngamartapaya itu meninggalkan negara kita karena ya itu tadi ada suatu kesalahan dari Prabu Yudhistira yang masuk negara dijadiin judi gitu loh, walaupun dia darahnya putih tetap aja salah akibat yang dia lakukan sangat panjang kan, terus meninggalkan yang kedua kali kan sejak zaman Majapahit ini gitu Mas. Monggo dilanjut. Slide yang kedua, Kilurah Sabdopalon adalah salah satu perwujudan dari Kilurah Togog yang tiap zaman berganti-ganti nama dan juga berganti-ganti wujud. Ya, memang sering berganti nama ya, seperti ya terlalu banyak nama sih, cuman di sini ya mungkin ya kita sebut dua nama ini aja lah, Sabdopalon dan Kilurah Togog. Jadi, kalau nama dalam bentuk Bathara-nya kan Sang Hyang Bathara Tejo Mantri atau Bathara Antiga gitu. Oke, lanjut dulu aja Mas. Slide ketiga. Namun meski berganti-ganti wujud, ada satu ciri khas yang selalu ada, yaitu mulut beliau yang sangat lebar. Itu sebagai akibat saat dari gagalnya menelan jagat wilangan di awal penciptaan alam raya sebelum bumi ada. Sudah dijelaskan di Atlantis series 45, Mandala Jagat Maya, part 9-11, Kahyangan Jawawoto dan Wiwitan Jonggring Saloko. Ya, sudah pernah dijelaskan kenapa itu terjadinya seperti itu dan kenapa dia berubah jadi seperti itu. Karena ketika pas pilihan rajanya Kahyangan kan memang beliau ikut. Jadi ada 3 yang ikut itu, yang akhirnya yang menang kan Bathara Guru gitu. Jadi akibatnya seperti apa pernah kita ungkap sih sebenarnya, cuman ya itu versi saya ya. Monggo dilanjut Mas. Slide keempat, Kilurah Togog selalu diikuti oleh Kilurah Sorowito yang kadang disebut dengan Bilung. Ya, tuh mirip kan ini seperti itu. Itu kalau Sorowito itu siapa mungkin penjelasannya ntar, karena akan sangat panjang menjelaskannya, karena harusnya dijelaskan yang dulu tapi dulu lupa. Oke, lanjut dulu Mas. Slide kelima, Kilurah Sorowito sendiri baru meninggalkan Nuswantara mengikuti Kilurah Sabdopalon setelah mokswanya HB kedua dari kerajaan Mataram. Sebelumnya beliau mondar-mandir ke Njaban Langkah dan balik ke Nuswantara. Ya, makanya ada nama Ki Bancak Doyok kan dulu itu, ya yang masih ada lanjutannya Mas Agung. Bentar. Oh iya, monggo lanjut. Maka di negara yang saat ini dimomong oleh Kilurah Togog dan Kilurah Sorowito akan mengenal sosok tersebut sebagai sosok jenaka yang sangat dekat dengan raja ataupun penguasa negara. Ya, karena mereka berdua pergi ke barat, maka perhatikan saja yang di barat sana mereka mengenal yang sosok namanya badut atau mungkin clown atau apa, tapi itu selalu dekat dengan raja. Bahkan tempat mainan kartu mainan mereka itu yang ada king, terus ada itu pasti ada jokernya, dan jokernya pasti 2 gitu. Itu menunjukkan keberadaan antara Togog sama Bilung kan, atau Togog sama Sorowito, tapi versi mereka, dan mulutnya selalu lebar penggambarannya gitu. Dan anehnya kan ini sosok ini selalu dekat dengan raja, apapun ceritanya kalau di negara barat sana ini adalah sosok yang sangat dekat dengan raja mereka gitu. Dan 2 inilah yang membuat negara sana jadi kenapa teknologinya luar biasa, karena memang yang punya mereka. Oke, lanjut Mas. Bentar Mas Agung, saya mau tanya Mas Daru. Ini saya tertarik dengan HB2 ini. Soalnya Keraton Jogja nanti bisa protes. Ini maksudnya apa Mas? Hamengkubuwono kedua itu kan disebut Panembahan Banguntapan Pak.
yang bangun pertapan kan, yang bangun tempat yang akhirnya nggak kelihatan gitu loh Pak. Jadi yang menyembunyikan Mataram adalah beliau gitu. Nah, soal apakah Keraton Jogja dan Solo itu terlibat atau tidak itu kan saya tidak bicara di situ Pak, tapi saya hanya menyatakan HB2 ya, Panembahan Banguntapan, karena beliaulah yang ini membuat tidak terlihatnya kerajaan itu. Makanya di Jogja ada daerah Banguntapan Mas ya. Ya nggak tahu itu nyambung apa nggak ngerti Pak. Karena beliau yang saya tahu ada di Jawa Barat, bukan di Jawa Tengah. Oh, iya. Makanya ada banyak nama yang kemudian kalau dicocokin akan pas dengan nama Keraton Mataram di sini, Pak. Coba deh perhatiin aja nama-nama itu dan cocokin dengan Babat Mataram. Tapi namanya kan banyak yang lebih tepat ada di sini. Karena saya ngomong itu adalah di sebelum HP2 ya, jadi bukan setelah ya. Gitu Pak. Oke. Makanya di sini ada daerah namanya Songgobono. Songgo itu kan artinya hamengku loh Pak. Memangku. Nyonggo memangku sama kan. Hamengku Bono dengan Songgobono kan mirip Pak. Satu bahasa, satu kata itu. Ya lanjut aja. Oke. Yeah. Slide yang ketujuh, bahkan di permainan kartu selalu digambarkan keberadaan Joker dan King. Keduluan ya saya tadi ya ngomongnya kebablasan Mas. Harusnya sekarang baru ngomong kita ternyata ada di slide nomor 7. Jadi di sini kan ada King, terus ada Queen, terus ada ya itu kan, tapi di antaranya itu pasti ada Joker kan di kartu itu, dan Jokernya biasanya dua jenis, yang satu berwarna, satu hitam putih gitu loh. Menunjukkan tokoh sama Sorowito, dan nggak ada Jokernya yang dilambangkan dengan mulutnya tuh nggak lebar gitu, pasti lebar gitu Mas. Oke, lanjut. Slide ke-8 juga di berbagai tempat hiburan yang meniru pola kebarat-baratan akan dijumpai sosok jenaka yang bermulut lebar. Ya, karena kan perwujudan dari Sang Hyang Bathara Antiga itu kan anak kecil ya Mas. Wujud yang aslinya. Jadi makanya beliau punya dunia sendiri, di mana anak-anak itu kan pasti punya dunia yang mirip dengan dunianya beliau karena masih menggunakan wujudnya beliau kan. Itu makanya kenapa di kehidupan anak kecil itu lebih suka dengan perwujudan seperti itu gitu. Karena itu adalah perwujudan dari salah satu pamong jagat yang wujud aslinya adalah anak-anak di usia anak-anak itu. Di wujud yang usia anak-anak ya. Oke, lanjut Mas. Slide ke-9, Ki Lurah Togog adalah perwujudan dari Sang Hyang Bathara Tejo Mantri yang wujudnya anak-anak. Maka beliau sangat senang melihat anak-anak bermain dan sangat mengerti dunia anak-anak tersebut. Ya, keduluan lagi ya Mas ya. Harusnya jelasinnya sekarang ya. Kebablasan aku. Iya, ya memang wujudnya seperti itu beliau. Jadi bukan sudah kita jelaskan di ini ya, di urutan Sang Hyang Kotawinanti itu bahwa makin ke atas bukan makin besar, justru makin mendekati awal-awal keberadaan makhluk hidup kan. Jadi bukan sesuatu yang makin sangar gitu untuk yang versi saya ya. Karena kalau orang lain kan ada yang mengatakan nggak begitu gitu. Jadi ini versi saya seperti itu karena yang saya temui begitu gitu. Enggak Mas, dilanjut. Oke. Slide ke-10. Sedangkan Joker hitam menggambarkan Ki Lurah Sorowito yang biasanya digambarkan cukup gahar, bertugas menangkapi anak-anak yang nakal, sedangkan Ki Lurah Sabdopalon digambarkan sebagai Joker lucu yang suka memberi hadiah. Ya, begitulah penggambaran di sana dan itu mirip dengan yang di sini sih. Dan ada perwujudan yang agak mirip juga sih, yang orang tua yang berpakaian merah putih dan yang naik kereta terbang yang ditarik sama rusa. Dan rusanya bukan rusa Eropa. Dan rusanya rusa yang mirip dengan rusa yang ada di Kebun Raya Bogor gitu. Sayangnya diklaim itu adalah sosok dari sana, tapi saya tidak mau menyebutkan siapa namanya ya, tapi pasti tahu sendirilah. Warnanya kan merah putih nih pakaiannya. Nggak mau beliau pakai pakaian hijau itu nggak mau, atau pakai pakaian
biru atau pakai bendera Inggris gitu atau pakai bendera Amerika, nggak mau, pakainya pasti merah putih. Dan diikuti sosok yang selalu bawa karung itu yang pakaiannya serba hitam. Itu mirip kan dengan yang digambarkan, yaitulah Togog gitu. Mas Agung, Joker ini, kartu ini kan dari asing ya, dari barat, bule. Tapi kok ini tiba-tiba kok nyambungnya ke Sabdo Palon itu, apakah mereka mempelajari budaya kita atau penjelasannya gimana, Mas? Kan pada saat Prabu Brawijaya ke-8 melakukan kesalahan, maka beliau kan meninggalkan tanah Jawa dan beliau kan sempat ngomong bahwa akan pergi ke negeri seberang. Gitu. Dan digambarkan di situ digambarkan adalah orang yang sangat orangnya tinggi-tinggi gitu kan. Karena orang Jawa kan agak sentimen, nanti gambarkan orang yang dimomong Togog itu butuh tinggi-tinggi gitu kan. Gitu. Jadi setelah wayang kita klaim bukan India, malam ini kartu Joker bukan dari barat, Mas ya. Itu asalnya dari kita, Mas ya. Iya, beliau dari sini gitu. Oke. Ya terserah mereka mau terima apa tidak, pokoknya bagi saya begitu gitu. Kayaknya dulu nggak dipatenkan, Mas ya. Dulu nggak dipatenkan ya royaltinya, jadi nilai asing jadi. Oke, silakan Mas. Itulah. Oke. Ya, slide ke-11. Ki Lurah Sabdo Palon adalah pemegang keseluruhan teknologi di alam raya. Maka daerah yang dimomong beliau akan mengalami kemajuan teknologi paling pesat. Ya, karena di alam raya ini kekuatan ada dua jenis ya. Kekuatan yang bersifat logika dan kekuatan yang bersifat tidak logika. Nah, itu kan memang diberikan kepada dua sosok yang berbeda. Untuk kekuatan yang bersifat logika itu diserahkan kepada Ki Lurah Togog oleh Sang Hyang Wening. Kemudian yang sifatnya Jaya Kawijayan diserahkan ke yang Ki Lurah Semar atau Sang Hyang Bathara Ismaya oleh Sang Hyang Wening. Jadi daerah yang dimomong sama Sang Hyang Bathara Antiga, pasti daerah itu kemajuannya adalah kemajuan yang sifatnya logika banget gitu, dan kemajuan yang sifatnya teknologi banget. Dan karena beliau pernah ngomong di sini, maka teknologi itu juga pernah ada di sini gitu kan, dan pasti sudah melebihi itu karena kita dimomong lebih lama gitu, Mas. Monggo dilanjut. Slide ke-12. Namun Ki Lurah Sabdo Palon tidak akan membuka keseluruhan teknologi keperadaban barat karena terikat janji dengan Medang Kamulyan. Oleh sebab itulah, maka Medang Kamulyan selalu ada untuk menjaga janji tersebut. Ya, karena memang pada saat awal diturunkannya beliau ada di daerah Medang Kamulyan, ada di tanahnya yang jadi Medang Kamulyan ya. Jadi waktu Sang Hyang Radite pertama kali jadi raja itu, Bathara kok Radite sih, ya sampai lupa namanya. Itu Raja Keling yang pertama, Kerajaan Keling jadi kerajaan yang pertama kali di Indonesia menurut versi saya kan namanya Kerajaan Keling ya. Yang ini yang saya dapat dari bertanya ke beliau. Dan dari sejak zaman Keling sampai dengan Medang Kamulyan, beliau selalu ngomong di Medang Kamulyan, selalu ngomong di tanah itu ya, di tanah Sagotrah, tanah tempat terahnya beliau gitu. Sehingga akhirnya dan itu kan sudah jauh lebih dari 500 tahun ya, sehingga kemajuan teknologinya sudah sampai mencapai pada posisi puncak itu. Jadi posisi yang antara kadewatan dan manusia sudah sampai hampir mirip gitu. Artinya kalau misalkan Barat ngomong sama beliau sekarang pun itu tetap aja ada batas jenjangnya kalau beliau juga akan memberikan semuanya. Tapi itu pun tetap harus ada tahap bertahap ya, karena nggak mungkin bisa kalau suatu ember langsung dipenuhin air mak gubyok gitu kan pasti juga akan tumpah. Jadi mesti harus dialirkan pelan-pelan, dan aliran pelan-pelan itu istilahnya satu ember itu baru bisa penuh ketika itu sudah mencapai lebih dari 1 zaman. Sedangkan 500 tahun itu hanya berapa gitu kan, lebih dari 1 jam. Kok sama 1 zaman? 1 zaman kali. 1 zaman kali itu kan, mereka 1 zaman kali, 500 tahun nggak nyampe 1 zaman kali gitu, Mas. Kita mangga dilanjut. Slide ke-13. Ki Lurah Noyo Genggong adalah perwujudan lain dari Ki Lurah Semar
yang telah berganti-ganti wujud dan berganti-ganti nama. Hal ini untuk menghindari orang yang merasa kenal padahal tidak. Ya, karena kalau wujudnya sama terus, orang akan kemudian, karena gini loh, jadi zaman sekarang itu kan akan banyak orang yang mengaku bahwa kenal dengan beliau dan akibatnya mesti ada korbannya. Maka beliau tidak mau menggunakan wujud yang tetap dan nama yang sama, jadi di tiap zaman beliau berganti nama. Maka ada, dulu kan ada nama Jodeh Prasonto, terus ada Mbah Jeprak, ada Ki Sapu Regel, ada ya banyak banget lah, namanya sudah berganti-ganti gitu loh. Itu tujuan utamanya itu. Jadi kalau di zaman sekarang kemudian ngomong ngakunya adalah Semar, ya itu layak dipertanyakan. Sekarang namanya Tunggul Jati Jaya Mongrogo gitu kan. Oke, dilanjut Mas. Ya. Slide ke-14, Ki Lurah Noyo Genggong tidak akan pernah meninggalkan Nuswantoro karena bagi beliau anak-anak di Nuswantoro adalah anak-anaknya yang harus beliau momong dan disayangi. Ya, karena bedanya dengan Bathara Antigo itu kan pada posisi dia masih wujud anak-anak. Sehingga karena dia masih wujud anak-anak, maka beliau tidak menikah atau wadat. Sehingga tidak punya keturunan. Beda dengan Bathara Ismaya, karena punya istri Sang Hyang Betari Kanastren, maka punya keturunan. Dan keturunannya ini adalah terah yang sagotrah yang dititipkan di tanah Jawa ini. Maka beliau akan jaga sekali, karena bagaimanapun juga namanya anak cucu itu nggak ada gantinya kalau bagi beliau. Tapi kalau untuk Sang Hyang Antigo, itu kan memang karena beliau nggak punya anak, punyanya cuma keponakan, dan di mana-mana adalah keponakan gitu. Makanya ya kalau nggak ngomong sini ya ngomong sana gitu kan. Tapi untuk Bathara Ismaya nggak bisa, anakku di sini ya di sini gitu, tidak akan ke sana. Gitu Mas. Slide ke-15, Ki Lurah Noyo Genggong adalah perwujudan dari Sang Hyang Bathara Ismaya. Ya, itu sudah dijelaskan tadi ya, dan kayaknya juga pernah dijelaskan di slide-slide yang di episode yang sebelumnya gitu. Boleh dilanjut aja Mas, Bentang Lampung. Ya, slide ke-16, Ki Lurah Noyo Genggong bersatu dengan Sang Moho Prabu Brawijaya ke-8 setelah beliau mukswa dan berganti nama menjadi Ki Tunggul Jati Jaya Amongrogo. Ki Tunggul Jati Jaya Amongrogo perwujud kakek tua bungkuk dan berpakaian warna hitam seperti petani, sering terlihat di situs Batu Jaya. Ya, Batu Jaya itu ada di daerah Kerawang agak utara ya. Jadi di situs itulah yang dulu kan ketika waktu itu masih tanah gundukan-gundukan itu, kalau kita sering datangin ke sana karena memang ditimbali ke sana gitu. Juga ada di bekas situs bekas salah satu bangunan dari Tarumanegara. Dari Tarumanegara itu, nama Tarumanegara itu bukan negara ya, itu hanya nama salah satu nama istana itu. Itu posisinya ada di sebelah timur Sungai Candrabaga yang sekarang ini berubah menjadi nama Sungai Bekasi, dan itu posisinya sekarang kalau nggak salah di dekat perumahan yang dipakai untuk perumahan Mahkamah Konstitusi. Di situ sering banget beliau muncul. Karena dulu di situ ada pohon tarumnya. Dulu di situ pohon tarum itu hampir kayak pohon serut, cuman berduri gitu. Kalau pohon serut kan nggak berduri. Nah, tapi lucunya kalau bicara dengan beliau, karena beliau itu kan memang munculnya di daerah situ, dan itu adalah masuk wilayah Jawa Barat. Tapi ngomongnya bahasa Jawa Ngapak, bukan bahasa Jawa halus ya, bukan Jawa Jogja atau Jawa Timuran, tapi ngomongnya bahasa Jawa Banyumasan. Karena salah satu situs yang pernah beliau gunakan ada yang di Serandil, dekat Cilacap gitu. Di timur Adipala ya, kalau nggak salah, timur selatan Adipala. Enggak, lanjut Mas. Bentar Mas, saya Slide ada ke-17. pertanyaan Mas Darul. Oh iya, ini ada Brawijaya 8 ini, jadi Brawijaya itu bukan 5 Mas ya? 8 ya? Bukan. 5 itu kan Prabu Kertabumi. Prabu Kertabumi itu Damarwulan, Pak. Habis itu masih ada Brepamotan, Brewengker, terus masih ada Bathara Ikling atau Brawijaya yang terakhir. Oh. Gitu. Berarti plat nomor saya salah Mas ini, karena cuma B5 ya. Ternyata B8. Oke, Mas Darul silakan dilanjut. Gak apa-apa. Bapak pakai plat 5 juga gak apa-apa.
Iya, saya B5 PBX, jadi PBX-nya itu Paku Buwono 10, B-nya ternyata salah. Oke, pantesan sekarang makin rugi Mas perusahaannya, mungkin salah nomor. Oke Mas Daru, silakan Mas, dilanjut Mas. Ya, slide ke-17 nggih. Yeah. Di zaman kerajaan Mataram, Kilurah Noyo Genggong bernama Kilurah Doyo. Dan sekarang bernama Ki Tunggul Jati Joyo Amongrogo yang salah satu pesanggrahannya ada di Mandalagiri, Srandil. Ya, Srandil di daerah dekat perbukitan Mandalagiri, tapi bukan Mandalagiri yang sebenarnya, karena Gunung Mandalagiri yang sebenarnya kan nggak bisa kita lihat saat ini karena ada di daerah yang sedang ditutup, ada daerah yang masuk dalam Sakyuping Payung tadi kan. Jadi itu ada di Mandalagiri yang ada di Cilacap, tapi bukan Mandalagiri yang sebetulnya, karena Mandalagiri yang sebetulnya gede bener itu gunungnya, tidak kecil gitu. Dan memang beliau berganti-ganti nama, salah satunya namanya Noyo Genggong, tapi tadi kayak udah saya sebut sih, ada Kisapur Regel dan sebagainya. Oke, monggo dilanjut aja Mas. Yeah. Slide ke-18. Logat bicara Ki Tunggul Jati Joyo Amongrogo sangat ke Banyumasan. Keduluan lagi ya Mas. Keduluan lagi. Kebablasan. Dukonya terlalu canggih. Saya semangat ya Mas. Ya. Oke. Dilanjut lagi Mas. Ke-19 Pak, sayapnya ganti. Oke. Ya. Slide ke-19. Saat ini Ki Tunggul Jati Joyo Amongrogo sedang mempersiapkan kedatangan Kilurah Sabdo Palon dengan mempersiapkan urutan penyambutan oleh 3 negara besar yang saat ini cuma seperti Sakyuping Payung. Ya, karena 3 negara tadi mempunyai kemampuan untuk menutup lokasinya sehingga nggak bisa kita lihat. Ya punya Aji Kemaya ini gede banget gitu. Jadi dan memang ya dibantu sama Sang Hyang Wening sehingga nggak bisa kita lihat. Tapi mereka memang sedang mempersiapkan untuk kedatangannya beliau sehingga ya persiapannya ada di sana bukan di sini ya. Ya seperti lagu kita kan, di sanalah aku berdiri itu. Bukan di sinilah aku berdiri. Mungkin dilanjut Mas. Ya. Slide ke-20. Sebelum kembali ke Nuswantoro, Kilurah Sabdo Palon akan mulai mengadakan pembersihan dari dekat sumber dahulu. Ya, karena daerah yang dekat sumber itu kan karena sumber itu sangat diperlukan. Makanya kan daerahnya sekitarnya kalau kotor ya itu harus dibersihin gitu. Nah, pembersihannya itu terserah beliau, bukan terserah saya ya. Jadi ya beliau akan istilahnya kalau babat-babat rumput ya dari dekat sumber dulu, bukan karena kalau di sumbernya nggak ada rumputnya, yang ada rumputnya itu dekat sumbernya gitu kan. Yang ada alang-alangnya itu dekat sumbernya. Jadi dari dekat sumber dulu, kalau sumbernya sudah baru melebar ke wilayah lain gitu. Nanti lanjut Mas. Slide ke-21. Pembersihan rumput liar dekat sumber dengan menggunakan teknologi yang saat ini ada di bumi. Dengan tujuan agar para rumput liar sudah hilang saat kembalinya kejayaan Tuantara. Ya, karena beliau memang pakarnya teknologi ya Pak, maka ya membasminya ya dengan teknologi gitu. Jadi dan menggunakan orang yang sedang mereka ngomong gitu. Jadi ya babat-babatnya dari dekat sana, dari dekat sumber yang beliau anggap itu terlalu banyak rumput atau alang-alang yang mengganggu sumber tersebut supaya tidak sampai kemana-mana ini tanaman yang merusak itu gitu. Nanti lanjut Mas. Oke. Slide ke-22. Sementara Kilurah Noyo Genggong bersama 3 negara akan mempersiapkan urutan kembalinya Joyo Kawijayan yang dahulu menjadi milik Poro Satrio sampai ke Mahaprabu. Ya, Joyo Kawijayan itu macam-macam ya, dari mulai Aji Joyo Kawijayan sampai Pusoko, dan Pusoko itu juga macam-macam, ada yang wujudnya patrem, wujud keris, wujud panah, wujud tombak, wujud wisulo, wujud trisulo, poncoworo dan sebagainya. Terus mulai dari ageman, pakaian yang digunakan, terus mahkota, terus kancing gelung dan sebagainya, banyak sekali. Dan itu sedang dipersiapkan, tapi nanti akan diserahkannya bertahap, berurutan. Jadi tidak mabiyok gitu, enggak. Makanya
yang diharapkan adalah ada yang sanggup menerima, dan urutan itu nanti akan secara detail untuk yang 5-6 besok mungkin ini ya penggambarannya dulu supaya tidak salah terima dulu tentang apa sih yaitu Jaya Kawijayan dan sebagainya, itu mungkin akan kita jelaskan di 56 dan 57 ke sana nanti urutan ininya sesuai yang sudah diumumkan di Kayangan Rebat Kepanasan satu persatu apa yang akan dikembalikan. Apa Pak Marius kok muncul lagi? Dilanjutkan, saya mau mengucapkan terima kasih rekan-rekan menyaner 152 Mas. Ini 148 kelihatan di tempat saya Pak. Oh, 147 hilang satu. Ya, karena Mas Agung ilmunya 142 tinggi saya. Kalau saya sudah melihat ke depan ya Pak ya. Oke, kita lanjutkan Mas. Slide ke-23. Dalam mempersiapkan urutan kembalinya Jaya Kawijayan, Ki Lurah Noyo Ginggong akan dibantu oleh Ki Lurah Gareng dan Ki Lurah Petruk. Ya, makanya ya memang dua itu kan selalu membantu sejak zaman dulu ya. Dan cerita itu sudah kita ceritakan pada saat ini ya, mulai yang berapa ya, saya lupa itu tentang masalah Kayangan itu. Kita pernah membuka cerita ini kan tentang siapa Gareng dan siapa Petruk tersebut gitu. Oke, lanjut dulu aja Mas. Bendang rampung. Slide ke-24. Sementara di Njaban Langkah, Ki Lurah Sabdo Palon akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan teliti agar pergantian zaman bisa berlangsung dengan benar. Ya, makanya ya itu tadi. Babat-babat akan dilakukan dari sanding sumber Mas, dimulai dari sanding sumber gitu ya Mas ya, karena kalau kata beliau itu sukete wis lemu-lemu gitu loh Mas, jadi wis nggepakan sapi wis cocok gitu. Monggo dilanjut Mas. Slide ke-25. Dari Njaban Langkah, Ki Lurah Sabdo Palon juga akan menonaktifkan semua senjata pemusnah massal yang biasa merusak keutuhan dunia dan kelangsungan hidup manusia, sehingga senjata tersebut akan menjadi tidak berfungsi dan kelak hanya akan menjadi barang yang berada di museum untuk hiburan anak-anak bahwa pernah ada senjata seperti itu. Ya, bisa diperhatikan minimal pada saat perang antara Armenia dan Azerbaijan kemarin Pak. Itu rudal Iskander nggak berfungsi kan? Minimal itu yang kelihatan pertama gitu loh. Tapi nanti tidak cuma itu gitu. Jadi silahkan aja kalau misalkan itu buktinya Cina aja sampai sekarang katanya mau nyerang Taiwan rawani kan? Nggak berani kan? Soalnya belum tentu senjatanya bisa berfungsi gitu loh nantinya. Amerika sama Cina akhirnya cuma saling menakut-nakuti aja kan, mana yang berani nyerang? Nggak ada. Kenyataannya memang hanya begitu. Nanti nembak tenan BM lempem gimana kan malu sendiri. Tapi minimal pangkalan-pangkalan yang Cina bangun minimal secara bertahap mulai tenggelam gitu kan. Itu yang terjadi. Tapi lihat aja, ini nanti kalau misalkan mereka ngomong bahwa aku akan gunakan ini, gunakan itu, alah coba aja Iskander aja nyenyarin juga di meludus gitu, nggak bisa meledos gitu kan. Gitu. Malah cocok untuk besi tua. Itu orang Madura mungkin suka kalau misalkan senjatanya jatuh di sini sehingga bisa dikiloke gitu loh. Ya mungkin bukan hanya orang Madura sih, mungkin seperti saya juga seneng nih tak kiloin gitu kalau mereka nembaknya ke sini gitu. Lumayan Mas. Karena aluminium itu atau ini sekarang kan per kilonya berapa, lumayan loh itu. Mahal. Ya bahan rudal itu kan cukup mahal. Masa peralatan elektronik di dalamnya juga lumayan itu. Kalau dikiloin. Nah, kita siap-siap aja timbangan Mas di rumah. Mas Agung, ini apa, Pak? ada yang bukan orang Jawa nih, ada yang tanya, Njaban Langkah maksudnya apa nih? Njaban itu luar, Langkah itu Njaban Langkah maksudnya luar negeri, Pak. Oh. Gitu, luar wilayah yang kita kuasai gitu, Njaban Langkah itu. Oh. Ya, mohon maaf, ternyata ada yang mendengarkan dari daerah yang ini ya, bukan orang Jawa ya. Ya. Terima kasih, sih. Oke, kita lanjutkan. Dilanjut, G. Mas Daru, Y. Slide ke-26. Sesuai jongko bahwa nanti akan datang zaman Kerto Raharjo di mana semua senjata akan diletakkan. Gandrung-gandrung ing lulurung andulu gelung kekendut. Keris parung tanpa karyo
dolen jual saja, tukokno ulek-ulek wae. Ya itu ada dalam jongko loh. Jadi daripada bikin senjata habis-habisan habis banyak, ya lebih baik dijual aja untuk bikin ulek-ulek gitu loh. Malah jelas ulek-ulek itu kan malah bisa dipakai untuk bikin bumbu masak gitu kan. Jadi itu pernyataan itu dikeluarkan langsung oleh beliau loh, yang 10 Sabdo Palon. Jadi berarti beliau akan konsisten sekali akan menyatakan seperti itu. Artinya akan banyak senjata yang saat ini sekarang kayaknya hebat, nanti nggak berfungsi. Gitu. Loh Mas, bukannya kita ketinggalan teknologi Mas ya, kalau kita nggak riset senjata kalau gini? Enggak Pak, karena kita nanti akan dapat senjata justru bukan dari ini, bukan dari hasil riset kita, karena riset kita masih mengikuti pola barat Pak, dan di beberapa pola barat ini pasti kita akan dibelenggu oleh beberapa hal. Karena pemerintah kita tidak berani untuk mengadakan sayembara Pak. Minimal itu. Coba aja kalau diadakan sayembara gitu, misalkan yang bisa bikin rudal yang bisa terbang sampai sekian ratus kilometer dapat 1 miliar gitu. Atau misalkan yang bisa bikin material yang bisa tahan yang tidak bisa ditangkap radar 1 miliar gitu. Nanti lama-lama pasti kekumpul akan banyak. Tapi pemerintah kita nggak mau Pak. Maunya harus pakar kan. Harus pakar yang saat ini ada gitu. Karena ini semua kalau dibiarkan dilepas seperti itu pasti akan lebih cepat sebenarnya. Karena di Indonesia ini banyak orang pinter yang tidak mendapatkan gelar Pak. Karena basicnya menyan Pak. Dan mungkin basic non menyan juga ada gitu. Kalau saya basicnya menyan gitu. Jadi kalau misalkan Pak Marius menyatakan kita butuh riset, enggak. Saya yakin enggak. Sudah ada banyak yang bisa, tapi cuman tidak mendapat kesempatan karena yang diberi kesempatan cuman mereka yang mempunyai posisi di itu tadi, di kepakaran itu gitu loh. Lihat aja, kalau pemerintah berani mengadakan sayembara, coba aja, karena beberapa onderdil kendaraan yang dihasilkan orang Tegal dibandingkan kendaraan yang onderdil yang resmi, kadang-kadang lebih tahan lama yang dibikin oleh orang Tegal loh Pak. Karena saya mencoba minta dibikinkan ini matahari itu apa ya, yang di kopling itu Pak, ya, itu namanya ya. bahasa Inggrisnya apa itu? Apa ya, clutch apa ya? Yang itu kan bulat pinggirnya itu yang clutch. Ya, itu kalau waktu saya beli kan mahal banget itu, 1 juta lebih. Waktu saya bawa ke Tegal itu harganya nggak nyampe separuhnya. Terus teman itu ngomong waktu itu tempat dia itu mungkin 5 tahun atau 7 tahun gitu harus ganti. Ini tempat saya sudah lebih dari sekian tahun nggak masalah gitu loh. Jadi lebih dari itu nggak masalah dan masih enak aja gitu. Artinya apa? Belum tentu yang dibikin oleh orang-orang di Tegal itu kalah dengan yang resmi gitu ya. Gitu Pak. Okay. Tapi masalahnya kan mereka tidak dapat kesempatan untuk membuat mesin jet gitu, membuat pesawat yang stealth gitu. Mungkin tidak langsung pesawatnya utuh, tapi minimal material per materialnya deh, catnya, terus material untuk bikin ininya. Material yang bisa menyerap radar sehingga tidak memantulkan radar. Terus radar AESA, coba deh mahasiswa elektro dan sebagainya itu disayembarakan. Jadi biar tidak dikuasai oleh pakar gitu seharusnya. Gitu Pak. Wah, ini menarik nih Mas, karena kebetulan pemerintah akan membentuk BRIN ya, Badan Riset itu ya. Tapi ya, tapi kalau seperti itu saya masih belum yakin. Kita buktikan aja seperti apa. Oke, lanjut Mas Daru. Oke. Slide ke-27. Saat masuk ke Nuswantara, maka tugas dari Ki Lurah Sabdo Palon dan Ki Lurah Noyogegong adalah mengembalikan satu persatu Joyo Katujayan yang saat ini sedang dititipkan di 3 negara yang cuma sak iuping payung. Ya, yang cuma terlihat seperti sak iuping payung. Jadi banyak banget ya. Jadi kalau saat ini kita mulai melihat ada benda melayang yang tidak bisa didefinisikan. Terus ada seperti yang kemarin itu di Merapi, yang jatuh di Merapi kemarin. Kalau dikatakan itu sebagai meteor, harus diperhatikan beberapa hal. Yang pertama,
meteor itu tidak bisa berbelok. Itu kan ada di salah satu gambar videonya itu ada yang meteornya kelihatan agak belok ya. Kalau itu dikatakan sebagai laser yang ditembakkan dari ini gunung Menoreh, pegunungan Menoreh. Karena katanya ada yang lagi nyoba di sana. Itu kan harusnya datangnya mendatar bukan dari arah atas. Datangnya dari arah atas terus dia berbelok. Terus kalau misalkan meteor itu kalau misalkan jatuh itu pasti ada efek ledakan yang ditimbulkan. Oke, sekarang kita hitung aja ya, kalau misalkan sebuah batu masuk ke atmosfer bumi, terus dari kita kelihatan dan kemudian tiba-tiba menghilang, maklap gitu, menyala terus tiba-tiba menghilang, itu kan sebenarnya kita layak mempertanyakan beberapa hal. Yang pertama, meteor tersebut kalau dikatakan kecil itu gimana mungkin bisa kelihatan karena dia kan bergesekan di ionosfer. Ionosfer itu kan ada di ketinggian sekitar 200-an kilometer ya, sekitar segitu ya, saya lupa di ketinggian berapa itu. Benda kalau sebesar batu tenis, bola tenis, Jeng, itu dari jarak 200 km memang kelihatan, Mas. Kan enggak kan? Kalau benda kelihatan kecil di jarak 200 km, itu bendanya segede apa gitu loh. Nggak mungkin kalau cuma 1 km, pasti lebih. Kalau benda sebesar 1 km tiba-tiba lenyap, maklap, ini bukan yang di Gunung Merapi ya. Itu kan kita bisa menghitung dengan menggunakan rumusnya Einstein yang E sama dengan MC kuadrat gitu loh. Karena suatu benda bisa lenyap mendadak itu berubah menjadi energi pasti. Kalau berubah menjadi energi berarti akan menghasilkan ledakan dan efek kejut ledakan itu seharusnya diterima di permukaan bumi terdekat gitu kan. Apalagi kalau sampai jatuh di atas Merapi, Mas, itu gunungnya tetap anteng wae lucu gitu loh. Kalau dikata terus yang kedua ya, kalau paling tidak NASA itu kan sudah mempunyai banyak peralatan, bahkan sampai ini ya, ada teleskop di luar angkasa itu si Hubble dan berbagai satelit yang dimiliki NASA itu kan seharusnya dia bisa merekam keseluruhan dari benda angkasa yang mendekati bumi yang dikatakan NEO itu. Jadi seluruh benda angkasa yang mendekati bumi aja itu mereka bisa lacak. Maksud iya sih yang sampai masuk ke Gunung Merapi nggak kelihatan nama mereka. Kecuali kalau bisa dilimpe ya. Kalau bisa di dilimpe itu bahasa Indonesianya apa ya? Di apa ya, Mas? Ngelimpe itu apa bahasa Indonesia nih? Bukan dijebak. Dikecoh ya, dikecoh. Ya ditipu, dikecoh. Kalau bisa seperti itu kan, itu berarti kan itu bukan benda alamiah kan? Itu pasti sesuatu hal yang ada yang mengendalikan toh. Karena bisa menghindari radar, bisa menghindari pantauan satelit, bisa menghindari itu tiba-tiba muncul mendadak di situ doang gitu. Gitu, Mas. Oke, monggo dilanjut. Ya. Slide ke-28. Namun jatah Satrio Piningit justru akan mendapat posisi terakhir dalam menerimanya. Hal ini untuk menghindari pernyataan bahwa dewa tidak adil, maka semua akan diberi kesempatan. Ya, karena turunnya Jayaka Wijayana ini nanti satu persatu akan diberikan kesempatan semuanya. Jadi tidak seperti di negara kita ya, bahwa hanya pakar yang diberi kesempatan untuk mencari vaksin, untuk membuat pesawat dan sebagainya. Tapi kalau kedewatan enggak, semua masyarakat diberi hak untuk yang sama untuk itu. Cuma nanti siapa yang sanggup akan kelihatan. Gitu ya. Jadi beda antara negara kita dan sana ya. Monggo dilanjut, Mas. Ya. Slide ke-29. Namun kekuatan alam yang merupakan Joyo Kawijayan dari leluhur zaman dulu tetap harus dikembalikan dan harus dikendalikan agar tidak menghantam kesana kesini secara sembarangan. Nah itu yang jadi masalah. Kalau Joyo Kawijayan ini dikembalikan dan tidak ada yang nangkep, ya bisa terjadi yang namanya dahulu Kang Temekeng ing tanah Jawa lolonan sang saya dangu sang saya andodro, kalau kata orang Jawa begitu ya. Jadi bencana yang datang dari pelan-pelan makin lama makin besar kalau tidak ada yang menangkap. Makanya yang sangat diharapkan oleh leluhur adalah ini ada yang bisa nangkep, ini ada yang bisa menerima itu gitu loh. Karena ini semua ada gunanya. Jadi bukan hanya untuk nakut-nakutin sesuatu itu. Nanti akan kita jelaskan di 5-6 ke atas. Jadi ya ini jangan dibiarkan.
Kalau dibiarkan ya akan menjadi bencana dan jangan dianggap mitos kalau itu bisa dipegang gitu loh. Yang penting itu. Karena kalau itu dianggap mitos ya lucu sih. Oke, monggo Mas. Lanjut. Slide ke-30, tujuan utama dari pengembalian Joyo Kawijayan agar masyarakat terbangun dan sadar bahwa ada sesuatu yang saat ini dianggap paling benar, tapi mungkin hal tersebut justru palsu. Termasuk ajaran Tanah Jawa yang multi ragam versi akan ketahuan mana yang palsu dan mana yang asli. Ya, makanya itu semua dikasih kesempatan karena itu, Mas. Karena kalau tidak dikasih kesempatan, nanti nggak akan orang bisa bedakan gitu loh. Mana yang kitab asli dan kitab palsu gitu kan. Karena itu perlu. Jadi semua orang dikasih kesempatan supaya ini bisa nangkep dan nanti akhirnya akan kelihatan bahwa yang bisa bener yang mana gitu. Itu yang paling penting. Jadi orang mengaku-ngaku gitu loh. Orang mengaku-ngaku jadi oh ya podo gitu. Kebanyakan kan yang ini sekarang gitu kan, ketika tidak ngerti terus ada orang yang udah ngomong terus salah satu caranya adalah oh ya sama, cuman aku belum sempat ngomong gitu kan. Biasanya begitu. Ini nanti akan ketahuan lah yang seperti itu. Ya, lanjut Mas. Oke, slide ke-31. Jadi kedatangan Joyo Kawijayan yang tidak terkendali bukan karena kesalahan Ki Lurah Sabdopalon dan Ki Lurah Noyoginggong, tapi lebih karena terlalu banyaknya yang merasa bisa dan tidak merasai. Dan tidak bisa merasai. Jadi kalau dalam bahasa Jawa tuh rumangsa bisa ning ora bisa ngrumangsani. Jadi merasa mampu tapi tidak mampu merasa bahwa dirinya sebenarnya mampu apa tidak gitu kan. Nah di sini jadi memang ada sesuatu yang salah dalam serat Joko kita yang dikatakan bahwa beliau nanti akan ngamuk dan sebagainya. Enggak begitu sebenarnya, tapi beliau itu akan mengembalikan. Tapi kan masalahnya ketika mengembalikan ini kalau langsung dicelek ke satu orang nanti adil gitu kan, karena yang disasar cuma itu doang gitu. Makanya dilepas dulu. Nah, pada saat dilepas ini mungkin akan menghantam sana sini. Nah, pada saat menghantam sana sini ini jangan Ki Lurah Sabdopalon yang disalahkan. Karena apa? Karena kalau tidak begitu nanti akan banyak yang merasa bahwa ini yang nangkep aku loh gitu. Jadi ini akan ditunjukkan bahwa ini yang membuat tenang aku loh itu. Padahal nah, kalau begitu ngomong ini masalahnya kan saat ini hujan salah musim sudah dimulai Mas. Seperti yang kita ucapkan sejak 2 minggu lebih yang lalu ya, lebih dari 2 minggu yang lalu kita sudah ngomong bahwa ya ini sudah masuk masa hujan salah musim. Tapi ini belum hujan barat salah musim. Nanti setelah hujan barat salah musim, terus hujan barat salah musim, terus macam-macam ya. Jadi termasuk Lidupeng Pitu Sedino dan sebagainya. Itu harusnya bisa dihindari kalau itu ada yang bisa bawa, ada yang bisa ngambil, ada yang bisa nerima. Nah, makanya supaya ini nanti ada yang bisa nerima, kita diminta untuk menjelaskan bagaimana urutan caranya nerima itu dari 56 besok. Dan sekarang kita harus menjelaskan dulu bahwa yang Sabdopalon itu nggak seperti itu, nggak ngamuan seperti itu, tidak. Tapi kan masalahnya gini ya. Misalkan Mas Rahadian titip mobil ke saya gitu. Nah, ketika sudah waktunya harus dikembalikan, tak balik gitu Mas ke tempatnya ke Mas Daru, Mas Daru nitip mobil ke saya gitu. Nah, ketika Mas Daru waktunya nitip sudah habis kan harus tak kembalikan. Nah, ketika tak kembalikan itu kan terserah nanti yang menerima mobil putranya Mas Daru itu bisa nyetir atau enggak. Itu bukan urusan saya. Yang penting mobil tak balik gitu kan. Gitu kan Mas. Jadi soal Joyo Kawijayan yang dikembalikan, misalkan kayak Aji Ketuk Lindu yang bisa bikin gempa 7 kali sehari, itu kalau misalkan tetap dipegang oleh Atlantis juga nggak mau, karena apa, itu bukan punya mereka, dan itu harus dikembalikan, dan yang berhak mengembalikan nanti semuanya lewat Ki Lurah Sabdopalon dan Noyoginggong. Makanya jangan sampai nggak ada yang terima gitu kan. Gitu. Jadi orang salah, orang jahat beliau. Jadi ada jongko yang agak membelok di sini bahwa beliau tuh kayak ngamuk-ngamuk seperti itu nggak begitu ceritanya sebenarnya. Dia diminta untuk menjelaskan bahwa aku rata apa kono gitu loh. Diminta untuk menjelaskan itu. Tapi ya efeknya memang seperti itu kalau tidak ada yang mau ngambil. Makanya jangan dianggap mitos kalau orang bisa nangkep itu gitu kan Mas. Monggo dilanjut Mas. Mas Agung, tapi bencana alam itu bukan karena memang kesalahan kita Mas ya. Misalnya sawah dibikin perumahan, kemudian danau diuruk, hutan digunduli gitu Mas. Jadi bencana alam itu kan yang kecil. Itu skala kecil Pak. Itu tidak bisa bikin gempa bumi kan Pak. Itu tidak bisa menimbulkan badai besar kan Pak.
Kalau menimbulkan banjir mungkin, tapi kan itu tidak bisa menimbulkan tsunami kan Pak? Yang seperti itu. Tapi yang namanya Jaya Kawijayan bisa menimbulkan seperti itu gitu loh Pak. Jadi kalau cuman kesalahan kita, ya emang iya kita salah, tapi efek yang kita timbulkan itu masih belum seberapa dibandingkan dengan ini nanti kalau misalkan dikembalikan dan tidak ada yang nerima gitu loh. Seperti kereta api yang berjalan dan orang nggak ada yang tahu relnya di mana, tahu-tahu dia lewat nabrak sana sini gitu kan. Nah, gitu loh Pak. Makanya harus ada. Itu apa Mas? Ya itu nanti nomor apa di part depan Pak, 56 ke sana akan kita jelaskan. Tapi ya kita nggak mungkin terlalu detail sekali ya Pak, karena kan kita ini bukan aliran ini ya yang ngajarin, bukan aliran sesat gitu. Jadi ya mungkin kita hanya memberikan suatu gambaran-gambaran saja. Kalau tidak jelas ya monggo nanti menghubungi via darat ke Mas Nogo. Ini kutukannya Mas Nogo, bukan kutukan saya, karena saya sibuk banget. Jadi kalau diajak ngobrol kan susah waktunya gitu. Jadi ya monggo begitu. Monggo Mas dilanjut. Atau Pak Mari mau nanya lagi? Sudah cukup Mas. Lanjut. Slide ke-32. Karena Sang Jaya Kawijayan sendiri tidak akan mau dipaksa menjaga orang yang bukan wadahnya dan tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan Sang Jaya Kawijayan. Ya, misalkan begini loh Mas, kalau ada air 1 ember, terus kemudian ternyata orang itu cuma 1 gelas, jadi kan dibiui ya mesti kurang toh Mas. Mesti banyak yang tumpah kan, itu satu masalahnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan pesawat terbang itu kalau mendarat itu butuh landasan, dan landasan itu ada ukurannya gitu loh. Nah, pesawat terbangnya yang VSTOL mungkin nggak ini ya, yang vertikal ini landing gampang gitu. Nah, kalau seperti pesawat DC-10 gitu, landasannya cuma 2 meter gitu kan ya, orang mungkin toh Mas mendarat. Artinya pilotnya nggak akan mau mendarat di tempat yang landasannya kurang panjang gitu loh Mas. Jadi walaupun ngaku aku tuh gini ya raiso, mereka bisa ngukur bahwa ini landasannya cukup apa tidak gitu. Aduh ini muter-muter nih Mas Mas Daru mulai muter-muter. Udah. Oke, lanjut Mas. Aduh, muter-muter lagi. Halo, Mas Daru. Mas Daru muter-muter Pak. Mungkin Pak Marius yang bacain dulu deh. Saya. Udah bisa nih kayaknya. Oh, oke. Mas Daru. Halo Mas Daru. Muter-muter lagi. Halo Mas Daru. Iya. Mas. Oh Pak Mak. Oke. Nah ini udah bisa. Silakan Mas. Slide 33. Slide. Bisa dengan muter-muter Pak, mungkin Pak Marius dulu ya, selama ya. Mas Daru masih ya. Atau Mas Daru keluar dulu, nanti saya invite juga nggak apa-apa. Slide 33 Mas. Soalnya Mas Daru juga putus-putus. Ya. Sudah bisa dengar? Oke. Kita lanjutkan putus-putus. Slide 33. Mas Daru putus-putus. Masih putus-putus. Muter-muter ya di tempat saya. Iya. Sama. Kalau di tempat Pak Marius gimana? Mas Daru muter-muter nggak? Iya sama, muter-muter. Mas Daru mending keluar dulu, nanti saya invite lagi. Live dulu ya, Mas. Nanti masuk live lagi. Dulu Mas. Nah, nanti masuk lagi, saya bacain aja. Slide 33 Mas Agung. Karena Sang Jaya Kawijayan juga tahu bahwa yang layak ketepatan adalah Sang Hyang Ejawantah. Jadi bukan manusia biasa, tapi manusia setengah batara. Ya, kan memang pernyataannya begitu. Ada Dewa Ngejawantah kan, jadi memang ya begitu. Jadi memang ini sekalian itu membuktikan bahwa memang benar ada Dewa Ngejawantah gitu. Sementara ini kan kita nggak boleh mendewa-dewakan. Jadi memang ini harus dewa-dewakan beneran, karena memang ya Dewa Ngejawantah beneran. Halo, Mas Daru. Oke, Pak Marius lanjut dulu 34. Lanjutkan. Slide 34. Karena itu Sang Jaya Kawijayan hanya mampu berkomunikasi dengan bahasa yang dia mengerti dengan segala kode dan sandi yang dia pahami. Karena Sang Jaya Kawijayan adalah sesuatu yang hidup, punya keinginan dan punya tujuan. Ya. Nah, di sini problem juga kan, kalau ketika ngaku tapi ternyata nggak bisa ngomongnya gitu. Karena sandi yang diutarakan pasti menggunakan bahasa Kawi atau Sansekerta paling tidak. Jadi bukan bahasa sekarang. Jadi kalau diucapkan dalam bahasa sekarang, ini suara mungkin gitu.
Pasti menggunakan bahasa-bahasa yang zaman itu gitu. Dan itu adalah kode dan sandi, jadi bukan untuk diterjemahkan. Karena seperti kalau kita bikin password, Pak, di komputer, walaupun artinya sama, tetap aja kalau pengucapannya beda tetap nggak bisa. Misalkan seperti Windows kita tulis jendela-jendela gitu kan juga nggak bisa toh, Pak. Walaupun maksudnya sama, toh. Karena kalau sandinya Windows ya Windows, kalau jendela ya jendela gitu kan. Gitu, Pak. Monggo dilanjut. Oke. Slide ke-35. Jadi sangatlah jelas tidak ada yang bisa memonopoli kekuatan yang ada di Nuswantara ini. Hanya yang sanggup dan berhak yang bisa menerima. Dan itu pun akan Pak, diawasi. Salah. Pak Mario salah masukin. 35 kan, Mas? Bukan yang masuk ini Mas Mahfud. Oh. Bukan Mas Daru. Oh, maaf Mas Mahfud. Ini ada kesalahan. Mohon maaf. Oke, Mas Daru. NDAR. Oke. Kita lanjutkan Mas Agung ya. Jadi sangatlah jelas tidak ada yang bisa memonopoli kekuatan yang ada di Nuswantara. Hanya yang sanggup dan berhak yang bisa menerima, dan itu pun akan diawasi secara ketat oleh 3 negara besar, serta Ki Lurah Sabdo Palon dan Ki Lurah Naya Genggong. Ya, itu sudah cukup jelas sih. Kayaknya nggak perlu dijelaskan lagi ya. Oke, lanjut Mas Daru nomor 36. Mas Daru. Oke, maaf. Ya, saya lanjutkan. Slide ke-36. 6. Secara fisik Joyo Kawijayan akan susah dilihat. Manusia kebanyakan hanya akan bisa melihat efeknya yang terjadi pada alam. Ya, itu yang bisa kelihatan seperti itu. Nah, itu kan banyak orang bahwa alam tuh nggak bisa diprediksi, tapi nyatanya kan kemarin kita ngomong bahwa akan terjadi hujan salah musim terjadi kan, berarti artinya bisa diprediksi sebenarnya. Versi menyan, kalau versi resmi ya enggak, karena ini harusnya masuknya musim kemarau kan saat ini. Jadi kan kita sudah ngomong dari lama nih akan terjadi hujan salah musim. Tapi ini nanti akan terjadi hujan barat salah musim kalau tidak ada yang mau menerima itu semua. Dan itu apa nanti kita jelaskan ke 56 ke atas ya. Gitu. Lanjut Mas. Slide ke-37, agar bisa mengamati dengan jelas Sang Joyo Kawijayan, maka harus sangat terlatih menggunakan mata satu. Ya, karena pada dasarnya sudah saya jelaskan kemarin bahwa mata kita itu bagian depan jadi tutupin sesuatu sehingga jumlah spektrum sinar yang mencapai ke mata kita itu sudah berkurang oleh 3 peradaban besar. Karena mereka harus menutup wilayah mereka supaya nggak bisa kita lihat kan. Maka karena nutupnya dari depan sehingga yang kadang-kadang kan kita melihat bayangan Mas sliwer itu dari samping kan Mas. Nah kalau kelihatan dari samping sliwer dari samping itu apa bisa dilihat dengan 2 mata? Enggak kan, pasti 1 mata doang kan. Karena sebelah doang gitu loh, dari samping bukan dari arah depan. Nah, itu kan BK juga sudah menggambarkan kenapa burung Garuda itu matanya menghadap ke arah samping. Karena kebanyakan akan bisa kita lihat itu dari arah samping, bukan dari arah depan gitu. Makanya dilanjut Mas. Oke. Slide ke-38. Selain mata satu, juga mata batin kita yang hanya satu juga harus terlatih agar cermat mengamati alam raya. Karena 2 mata tidak akan cermat dalam mengamati alam raya. Ya tidak usah mata batin deh Mas. Kalau kita punya teleskop itu kan kita ngelihatnya juga dengan ngincengnya pasti 1 mata kan. Memang lubangnya 1 terus kita ngelihatnya pakai 2 mata gitu. Yang 1 mata lihat tanpa teleskop, yang satunya pakai teleskop kan bingung kan. Jadi memang harus begitu kan. Begitu juga lihat aja sniper itu akan bisa detail nembak sampai tepat sasaran. Itu memang pakai 2 mata. Enggak kan? Sniper itu ngintip pakai berapa mata sih? Memang pakai 2 mata. Ya seperti itulah. Mungkin lanjut Mas. Ternyata di bawah slide ke-39. Penggunaan mata satu yang benar akan membuat apa yang kita kerjakan akan tepat sasaran. Ya itu. Seperti itu kan. Kalau sniper itu nembaknya pakai 2 mata ya nggak akan tepat sasaran. Pasti harus pakai 1 mata itu. Lanjut aja Mas, udah dibicarakan soalnya. Slide ke-40.
Jadi sangat jelas dengan dilepasnya Joyo Kawijayan satu persatu adalah untuk membuktikan ajaran mana yang menyambung. Bukan hanya sekedar teori yang tidak tersambung sama sekali, tapi justru selama ini dijadikan acuan. Ya itu yang saya kadang-kadang bingung ya, karena yang saya kenal dari kecil itu ketika saya membaca beberapa ajaran-ajaran Jawa itu kok beda banget gitu loh Mas. Itu mana yang salah sama yang benar saya nggak ngerti. Tapi paling tidak kan gini ya, kalau memang benar kan seharusnya untuk kontak dengan leluhur itu gampang. Kalau untuk kontak dengan leluhur gampang, minimal sekali yang harus dia dilakukan adalah minimal bisa baca huruf Pallawa kan. Nah, karena leluhur itu pasti minimal mbok yo jabatannya paling rendah, misalkan tukang sapu jalan aja itu kan minimal zaman sekarang pasti nggak buta huruf kan Mas. Tukang beca itu pasti nggak buta huruf kan. Di zaman itu kan juga pasti begitu. Jadi kalau yang bisa baca itu bukan hanya raja, dan bukan hanya pangeran, bukan hanya adipati, bukan hanya tumenggung, bukan hanya lurah, tapi sampai rakyat kecil tuh pasti akan bisa semua melakukan itu semua gitu loh. Jadi kalau misalkan ada orang kenal dengan leluhur tapi tidak bisa membaca huruf-huruf seperti itu tuh ya bingung aku. Gitu Mas. Monggo dilanjut. Bentar Mas, ini menarik nih, ini menarik. Jadi Mas Agung pada saat ketemu leluhur itu belajar bahasa Sanskertanya kapan? Kan Mas Agung orang teknik. Ya kan, saya dari kecil sudah bertemu dengan beliau Pak. Jadi saya sering diajari cara nulis dan sebagainya itu. Makanya dulu waktu pas di SD ketika guru menceritakan apa, saya bantah loh. Yang saya nggak cerita begitu gitu. Akhirnya ngadu nunjukin prasasti lah. Saya bisa baca guru kora gitu kan. Jadi itu jadi rame. Akhirnya aku disetrap. Tapi pembuktiannya saya benar biasanya. Jadi kalau membuktikan bahwa di sana bekas kerajaan ini, saya pasti akan ketemu. Tapi kalau guru saya kan nggak bisa, karena dia hanya guru sejarah. Gitu. Ya, itu yang pertama Pak. Dan kan Pak Meres pernah saya tunjukin beberapa inskripsi tulisan yang pernah saya bikin. Itu minimal dari 72 zaman kan Pak. Tapi ini sedang terus-terus dikerjakan lagi sama teman-teman supaya makin lama makin banyak gitu loh. Supaya nantinya bisa. Tapi ini memang kita rahasiakan, tidak akan kita sebar karena apa? Beberapa tulisan ini kita harus pahami kita sendiri dulu, baru setelah jelas, karena rata-rata akan menunjukkan situs mana yang disembunyikan di mana dan sebagainya gitu, supaya kita aman dalam melakukan penelitian dulu Pak, karena ini akan beda dengan sejarah yang sekarang beredar gitu. Dan dapat dikatakan hampir nggak ada yang sama, bukan hampir sih, nggak ada yang sama. Makasih Pak, mau dilanjut. Retas Slide ke-41, maka akan sangat jelas mana ajaran yang bisa mengatasi ganasnya kondisi nanti akibat dilepasnya Joyo Kawijayan. Ya, bersiap-siap sajalah. Semoga ada yang segera sanggup gitu. Karena bagaimanapun juga mana yang nyambung dan mana yang enggak kan akan kelihatan ini nanti. Jadi karena saat ini kebanyakan ajaran di Jawa ini cuma dirubah menjadi ajaran supaya jadi orang baik tapi nggak jadi sakti. Gitu. Yang saya bingung di situ. Jadi kebanyakan begitu. Jadi kalau ini kan kalau nggak bisa dikatakan kurang suci gitu. Padahal nggak nyambung, menurut saya nggak nyambung sama sekali. Seperti orang nggak bisa fisika karena belajar biologi gitu loh, atau belajar moral. Jadi orang ada tes fisika tapi belajar pelajaran moral kan nggak nyambung ya. Jadi kalau nggak bisa mengerjain fisika terus alasannya karena kurang suci gitu kan enggak ya. Jadi masalah pelajaran gitu kan seharusnya. Oke lanjut Pak, Mas. Slide ke-42 juga untuk menunjukkan mana yang lebih unggul antara teknologi kekinian atau menyan. Nah itu yang asik. Itu yang asik. Minimal apa yang sudah kita katakan tentang akan ada salah musim sudah terjadi. Tapi dari pihak teknologi kayaknya belum mengutarakan itu ya. Terus kemudian ini kita sudah menceritakan bahwa nanti akan terjadi urutan seperti itu ya. Tapi urutan detailnya mungkin 57 ke sana. Kalau 56 itu saya harus menjelaskan dulu supaya orang nggak salah terima bahwa Joyo Kawijayan itu seperti apa. Supaya nantinya tidak ada yang menyalahkan Ki Ura Sabdo Balon dan Ki Ura Naloyo Genggong dan Atlantis dan sebagainya. Karena memang harus jelas dulu bahwa itu perlu untuk negara ini. Jadi bukan untuk pamer-pameran dan tukang adu kekuatan doang. Mulai dilanjut Mas. Ya.
Slide ke-43. Jadi, gerakan alam akibat kembalinya Joyo Kawijayan sebagai anugerah sebaiknya diterima sebagai dasar untuk menentukan mana yang benar dan mana yang palsu. Kesadaran itu sangat penting agar tidak berlarut-larut dan berubah menjadi malapetaka. Nah, ini yang kita harapkan. Kalau itu dianggap cuma mitos, bahwa alam nggak bisa dikendalikan, itu cuma dianggap mitos. Nah, sekarang gini ya, minimal untuk dalam skala satu lapangan golf aja, itu pawang hujan bisa loh menghentikan hujan supaya tidak kena di lapangan golf itu doang gitu. Jadi luar lapangan golf bisa hujan gede, sementara lapangan golfnya nggak hujan. Itu kan bisa. Itu nggak mitos, karena kenyataannya ada. Di lapangan ada buktinya gitu loh. Nah, ini kan untuk skala yang lebih besar lagi, itu harus ada yang bisa menerima itu gitu loh. Sebelum ini ngantem sana sini gitu kan, Mas. Jadi ya sebaiknya ada yang mau menerima dan ada yang sanggup dan bisa menerima itu semua gitu. Enggak, Mas, lanjut. Slide ke-44. Rikolo sang angkoro andarum, gegelah gregeting arcopodo, kadya lampu asenget murut tan sipi, jerlisah meh telas murubing met-metan, tan dangu anuli lampus amargi kanjengipun pribadi. Palon sabdo ngesti ratu ing angin-angin, nampi kamulyaning kertaning Tribuwana. Ya, tadi ada yang salah nyebut gegelah ngregetin bumi, bukan apa tadi? Gegelah. Ya, gegelah ngregeti arcopodo. Gegelah. Jadi kan maksudnya ketika Angkara Murka itu semakin menjadi-jadi dan mengotori alam raya, mengotori bumi, seperti lampu yang tiba-tiba menyala besar dan tidak terkendali. Itu tak artinya minyaknya mau habis. Lampu teplok itu kalau mau habis minyaknya kan tiba-tiba nyala kencang terus mati gitu kan. Yang akhirnya yang tidak tandangu anuli lampus, berarti maksudnya tidak lama kemudian akan mati dengan sendirinya gitu. Lampus amargi kanjengipun pribadi, mati dengan sendirinya karena ini sendiri. Jadi bukan karena dimatiin lampunya, Mas, tapi mati dengan maunya sendiri gitu. Jadi ketika Joyo Kawijayan ini datang nanti, itu ya yang ngregeti bumi akan hilang dengan sendirinya. Jadi bukan karena dibasmi, tapi membasmi dirinya sendiri gitu loh. Judulnya, Mas. Gitu. Oke, lanjut. Tinggal ya. Penutup, tinggal slide terakhir, Mas. Masih kode-kode. Ya, itu masih kode yang kemarin ya, bahwa nanti akan ada saatnya di mana timbuling watu hitam atau kemambangnya watu hitam silamnya ke perahu gabus, itu tak ingatkan berkali-kali karena itu akan terjadi dan itu ada dalam serat Jongko, baik dari yang di ini ya, yang sudah diterjemahkan, yang dari segala macam versi, tapi tetap ada yang namanya cerita itu gitu. Jadi bersiaplah untuk timbuling watu hitam, jadi supaya watu hitam yang timbul nanti cerita sebenarnya kok nggak timbul kenapa biar cerita dengan jujur nantinya gitu, Mas. Oke, cuman segitu ya. Mas Agung, saya rasa kita tidak usah invite rekan-rekan karena sinyal jelek dan kebetulan ini sudah 1 jam lebih 18 menit. Namun ini Mas Agung saya informasikan, jadi Mas Nogo ini sedang menyiapkan hadiah, Mas Agung. Jadi nanti yang kepilih tanya, nanti akan dapat hadiah. Tapi nggak tahu hadiahnya, masih dipikirkan. Yang penting itu bisa bermanfaat, gitu. Jadi mulai kapan Pak itu rencananya? Lagi didesain, Mas, hadiahnya. Lagi didesain, masih ditanyakan ke leluhur dulu. Jadi belum. Oke, terima kasih rekan-rekan. Ini 1 jam 18 menit. Terima kasih Menyaners yang telah bergabung. Oh ya, minggu depan topiknya apa, Mas, judulnya? Sang Joyo Kawijayan. Jadi supaya ngerti detailnya itu seperti apa, walaupun mungkin tidak terlalu detail banget, tapi paling tidak supaya tidak menyalahkan nanti ketika alam bergerak ini nanti, paling tidak ini sebenarnya itu gitu loh. Jadi ya supaya ada persiapan gitu Pak ya. Ada persiapan dan ada yang kemudian mempersiapkan untuk menerima itu gitu loh. Mempersiapkan, jadi kalau misalkan pesawat butuh landasan 1 kilometer ya Pak, tidak ada yang mempersiapkan punya
landasan 2 kilometer atau lebih gitu, supaya bisa mendarat gitu Jaya Kawijaya nih. Yes, itu perlambang ya. Dan di mana harus menunggu dan sebagainya itu kan tidak mungkin setiap tempat bisa dipakai untuk menunggu itu. Jadi mungkin beberapa cerita akan kita ceritakan di 56. Nah, untuk 57 ke sana karena sudah pada saatnya Jaya Kawijaya balik, maka kita pakai judulnya Jaya Anggodo balik gitu nanti. Tapi saat ini untuk yang 56 besok itu Sang Jaya Kawijaya. Gitu, Pak. Tapi 57 ke sana nanti Jaya Anggodo balik. Oke. Makasih Mas Daru, Mas Agung, semoga sukses dengan channel barunya Open Mic. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Mas Nogo dan Mas Iwan dan rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita ketemu lagi Rabu minggu depan. Salam menyan. Salam menyan. Salam menyan.